1.1 Latar belakang krim pemutih adalah salah satu jenis kosmetik yang mengandung zat aktif yang dapat menekan atau menghambat pembentukan melanin, sehingga akan memberikan warna kulit yang lebih putih. Hidroquinone merupakan salah satu senyawa aktif yang sering ditambahkan dalam krim pemutih. Hidroquinone digunakan sebagai pemutih dan pencegahan pigmentasi yang bekerja menghambat enzim tirosinase yang berperan dalam penggelapan kulit. Krim yang mengandung hidroquinone akan terkumulasi dalam kulit dan dapat menyebabkan mutasi dan kerusakan, sehingga kemungkinan pada pemakaian jangka panjang bersifat karsinogenik. Hidroquinone lebih dari 2% termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit menjadi merah dan rasa terbakar. Juga dapat menyebabkan kelainan pada ginjal atau nefropati, kanker darah atau leukemia, dan kanker sel hati hepatocellular adenoma. Pemakaian yang lebih dapat menyebabkan iritasi kulit, namun jika dihentikan seketika akan berefek lebih buruk. Krim pemutih adalah salah satu jenis kosmetik yang merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memucatkan noda hitam atau coklat pada kulit. Tujuan penggunaannya dalam jangka waktu lama agar dapat menghilangkan atau mengurangi hiperpigmentasi pada kulit. Tetapi penggunaan terus-menerus justru akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen. Spektrofotometri UV vis merupakan suatu metode penetapan kadar yang memiliki sensitivitas yang tinggi dan dapat memberikan hasil yang akurat. Spektrofotometri sendiri dapat diterapkan dalam analisis kimia untuk mendeteksi senyawa dalam bentuk padatan maupun cairan berdasarkan absorbansi foton atau pembawa radiasi elektromagnetik. Spektro UV vis merupakan gabungan antara spektrofotometri UV dan visible yang menggunakan dua buah sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Prinsip kerja spektrofotometri UV vis adalah pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu laju larutan yang memiliki gugus kromofor pada panjang gelombang spesifik dengan berdasarkan hukum Lambert-Beer. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari praktikum ini yaitu menganalisis kandungan hidroquinone pada sampel krim pemutih wajah yang beredar di wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Utara secara kuantitatif. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Menurut BPOM, dalam Peraturan Kepala BPOM RI nomor HK 03.123 0811 07331 pada tahun 2011 tentang metode analisis kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Nah, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan juga membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, dan juga mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan. Nah, kosmetik ini sendiri juga digunakan untuk melindungi serta memelihara tubuh pada kondisi baik. Menurut Tranggono, berdasarkan kegunaannya, kosmetik ini dibagi menjadi dua bagian yang dibagi berdasarkan kegunaannya ini. Yang pertama, kosmetik riasan atau yang kita kenal dengan make up. Yang kedua, kosmetik perawatan kulit atau yang kita kenal dengan skincare. Nah, make up ini adalah kosmetik yang diperlukan untuk merias atau memperindah penampilan kulit. Sedangkan kosmetik perawatan kulit atau skincare adalah kosmetik yang diutamakan penggunaannya untuk memelihara kesehatan dan juga kebersihan kulit, bahkan kadang-kadang untuk menghilangkan kelainan-kelainan yang ada pada kulit kita. Selanjutnya adalah krim. Krim adalah produk kosmetik yang mudah dan juga praktis penggunaannya.
Krim sendiri didefinisikan sebagai sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Nah, umumnya produk krim ini terbentuk dari minyak yang dimasukkan ke dalam air pada fase minyak dan juga fase humektan yang lebih banyak dari produk lotion. Krim terdiri dari 15% sampai dengan 40% fase minyak dan juga 5% sampai dengan 15% fase humektan dengan karakteristik penampakannya hampir sama dengan produk lotion. Selanjutnya, produk kosmetika pencerah atau yang kita kenal dengan pemutih kulit pada umumnya dibuat dalam bentuk krim. Nah, pemilihan bentuk krim ini memiliki tujuan untuk memudahkan dalam pemakaiannya, yaitu pengaplikasian pada kulit. Nah, menurut Farmakope Indonesia 4, krim adalah bentuk kesediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan berbagai produsen krim muka membuat inovasi-inovasi atau hal-hal baru untuk menambahkan zat-zat lain yang bermanfaat bagi kesehatan wajah. Nah, penambahan dari bahan-bahan aktif tertentu pada krim muka yang dibuat ini dapat mengurangi jumlah kerutan pada kulit muka atau bintik-bintik hitam dan flek-flek hitam, dan juga melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari. Yang ketiga, hidrokinon. Hidrokinon atau p-dihidroksibenzene memiliki nama IUPAC yaitu 1,4 benzenidiol yang memiliki rumus molekul C6H6O2 dengan berat molekul 110,1 gram per mol. Pemberian berbentuk jarum halus, putih, mudah menjadi gelap jika terpapar cahaya dan udara. Hidrokinon mudah larut dalam air, dalam metanol, dan dalam eter. Hidrokinon merupakan salah satu senyawa golongan fenol. Fenol merupakan senyawa yang mudah dioksidasi. Fenol yang dibiarkan di udara terbuka cepat berubah warna karena membentuk hasil-hasil oksidasi. Hidrokinon 1,4 dihidroksibenzena reaksinya mudah dikendalikan dan menghasilkan 1,4 benzoquinon yang sering dinamakan quinon. Oksidasi hidroquinon menjadi quinon bersifat bolak-balik dan pertukaran ini memainkan peranan penting dalam reaksi-reaksi oksidasi reduksi biologi. Hidroquinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Hidroquinon berkhasiat sebagai agen pencerah kulit yang telah dilakukan penelitian terhadap 2 studi, yaitu terhadap hewan dan manusia. Secara klinis, hidroquinon telah diaplikasikan ke dalam sediaan topikal untuk pengobatan hipermelanosis. Sel pembentuk pigmen kulit atau melanosit terletak di lapisan basal epidermis. Jumlah melanosit serta jumlah dan besarnya melanin yang terbentuk menentukan warna kulit. Hidroquinon telah disarankan sebagai obat yang aktif dalam kosmetik pemutih. Bahan ini tidak hanya menghambat pertumbuhan melanin yang baru, namun juga menghancurkan melanin yang sudah berkembang, dan oleh karena itu hidroquinon efektif sebagai agen pemutih. Di sisi lain, penggunaan hidroquinon sering menimbulkan alergi sehingga harus ditangani dengan perawatan khusus. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hidroquinon dapat menyebabkan toksisitas akut dan kronik. Hidroquinon juga dilaporkan dapat menyebabkan kelainan pada ginjal, nefropati, proliferasi sel, dan berpotensi sebagai karsinogenik dan teratogenik. Yang keempat, spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis merupakan salah satu teknik analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat 150 sampai 380
dan sinar tampak 380 sampai 780 dengan memakai instrumen spektrofotometer. Spektrofotometri UV vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif ketimbang kualitatif. Spektrofotometer terdiri atas spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Spektrofotometer tersusun atas sumber spektrum yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau belangko, dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan belangko atau pembanding. Spektrofotometer UV vis dapat melakukan penentuan terhadap sampel yang berupa larutan, gas, atau uap. Untuk sampel yang berupa larutan, perlu diperhatikan pelarut yang dipakai, antara lain yang pertama, pelarut yang dipakai tidak mengandung sistem ikatan rangkap terkonjugasi pada struktur molekulnya dan tidak berwarna. Yang kedua, tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis. Yang ketiga, kemurniannya harus tinggi atau derajat untuk analisis. Komponen-komponen pokok dari spektrofotometer meliputi yang pertama, sumber tenaga radiasi yang stabil. Sumber yang biasa digunakan adalah lampu wolfram. Yang kedua, monokromator untuk memperoleh sumber sinar yang monokromatis. Yang ketiga, sel absorpsi. Pada pengukuran di daerah tampak menggunakan kuvet kaca atau kuvet kaca coreks. Tetapi untuk pengukuran pada UV menggunakan sel kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada daerah ini. Yang keempat, detektor radiasi yang dihubungkan dengan sistem meter atau pencatat. Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Serapan cahaya oleh molekul dalam daerah spektrum ultraviolet dan visible tergantung pada struktur elektronik dari molekul. Serapan ultraviolet dan visible dari senyawa-senyawa organik berkaitan erat transisi-transisi di antara tingkatan-tingkatan tenaga elektronik. Disebabkan karena hal ini, maka serapan radiasi ultraviolet atau terlihat sering dikenal sebagai spektroskopi elektronik. Transisi-transisi tersebut biasanya antara orbital ikatan atau orbital pasangan, bebas dan orbital non-ikatan tak jenuh atau orbital anti-ikatan. Panjang gelombang serapan merupakan ukuran dari pemisahan tingkatan-tingkatan tenaga dari orbital yang bersangkutan. Spektrum ultraviolet adalah gambar antara panjang gelombang atau frekuensi serapan lawan intensitas serapan, atau transmitasi atau absorbasi. Sering juga data ditunjukkan sebagai gambar grafik atau tabel yang menyatakan panjang gelombang lawan serapan molar atau log dari serapan molar, Emax atau log Emax. Dalam mempelajari serapan secara kuantitatif, berkas radiasi dikenakan pada cuplikan dan intensitas radiasi yang ditransmisikan bila spesies penyerap tidak ada dengan intensitas yang ditransmisikan bila spesies penyerap ada. Sumber tenaga radiasi terdiri dari benda yang tereksitasi menuju ke tingkat yang lebih tinggi oleh sumber listrik bertegangan tinggi atau oleh pemanasan listrik. Monokromator adalah suatu piranti optis untuk memencilkan radiasi dari sumber berkesinambungan. Digunakan untuk memperoleh sumber sinar monokromatis. Alat dapat berupa prisma atau grating. Pengukuran pada daerah UV harus menggunakan sel kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada daerah ini. Sel yang biasa digunakan berbentuk persegi maupun berbentuk silinder dengan ketebalan 10 mm.
Sel tersebut adalah sel pengabsorpsi, merupakan sel untuk meletakkan cairan ke dalam berkas cahaya spektrofotometer. Sel haruslah meneruskan energi cahaya dalam daerah spektral yang diminati. Sebelum sel dipakai, dibersihkan dengan air atau dapat dicuci dengan larutan deterjen atau asam nitrat panas apabila dikehendaki. Metodologi, alat dan bahan. Yang pertama, alat. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah batang pengaduk, gelas ukur, kaca arloji, kertas saring, labu ukur, neraca analitik, pipet tetes, spatula, dan spektrofotometer UV vis. Yang kedua, bahan. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah aquades, etanol 96%, metanol, dan standar hidroquinon. Cara kerja. Yang pertama, pengambilan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sediaan kosmetik, krim pemutih wajah dengan merek yang berbeda sebanyak 12 jenis yang diambil dari wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Utara, di mana 6 sampel memiliki nomor registrasi BPOM, kode sampel A sampai F, dan 6 sampel lainnya tidak memiliki nomor registrasi BPOM, kode sampel G sampai L. Sampel yang diambil dari wilayah Surabaya Pusat berasal dari Pasar Blauran, Pasar Kapasan, dan Pasar Wonorejo. Sedangkan untuk wilayah Surabaya Utara berasal dari Pasar Pengirian, Pasar Kedung Coek, dan Pasar Tambak Wedi. Sampel diambil dengan metode random sampling. Yang kedua, preparasi sampel. Dilakukan penimbangan masing-masing sampel krim pemutih sebanyak 25 mg. Kemudian, disuspensikan dalam metanol 50 ml dan dikocok sampai homogen. Yang ketiga, pembuatan larutan baku hidroquinon. Ditimbang standar hidroquinon sebanyak 5 mg, dilarutkan dengan metanol, lalu dimasukkan dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan metanol sampai tepat 100 ml. Kemudian larutan dikocok sampai homogen sehingga didapatkan konsentrasi baku hidroquinon 50 ppm dalam metanol. Dipipet 10 ml larutan baku 50 ppm, dimasukkan dalam labu ukur 50 ml, ditambahkan dengan larutan metanol hingga tepat 50 ml lalu dikocok hingga homogen. Didapatkan larutan dengan konsentrasi 10 ppm. Kemudian dipipet 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1, dan 1,5 ml dari larutan baku 10 ppm. Masukkan masing-masing ke dalam labu ukur 50 ml, tambahkan metanol sampai tanda batas. Kemudian didapatkan larutan dengan konsentrasi 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, 0,20, dan 0,30 ppm. Yang keempat, penentuan panjang gelombang maksimum. Dipipet 0,4 ml dari larutan baku 10 ppm, masukkan dalam labu ukur 50 ml. Diencerkan dengan larutan metanol sampai tanda batas lalu dikocok hingga homogen. Kemudian didapat hasil larutan hidroquinon dengan konsentrasi 0,08 ppm. Diukur larutan 0,08 ppm pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Dihasilkan pada panjang gelombang maksimum 293 nanometer. Kemudian pengukuran kadar hidroquinon sampel. Dianalisis kadar hidroquinon pada sampel dengan spektrofotometri UV vis. Diukur absorbansi sampel secara spektrofotometri ultraviolet pada panjang gelombang 293 nanometer. Kemudian dihitung kadar hidroquinon dalam sampel dengan menggunakan persamaan regresi linier Y sama dengan BX plus minus A yang diperoleh melalui kurva baku hidroquinon. Pembahasan. Sampel krim pemutih wajah sebanyak 12 sampel yang diambil dari beberapa pasar di wilayah Surabaya Pusat, yaitu ada Pasar Blauran,
Pasar Kapasan, dan Pasar Wonorejo. Dan pasar di wilayah Surabaya Utara ada Pasar Pegirian, Pasar Kedung, Pasar Tambak Wedi. Masing-masing pasar diberi dengan kode A, B, C hingga L. Sampel dipreparasi dengan metanol untuk selanjutnya dilakukan analisis kuantitatif dengan spektrofotometer UV-Vis. Larutan baku hidroquinon disiapkan sebelum pengukuran sampel. Sampel larutan baku hidroquinon dibuat untuk digunakan pada penentuan panjang gelombang maksimum hidroquinon dan pembuatan kurva baku hidroquinon. Serangkaian larutan baku hidroquinon dengan konsentrasi 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, 0,020 hingga 0,40 ppm. Dibuat di mana dipilih larutan konsentrasi 0,08 sebagai larutan dalam penentuan panjang gelombang maksimum. Scanning penentuan panjang gelombang dilakukan pada rentang 200 hingga 400 nanometer dan diperoleh panjang gelombang maksimum hidroquinon ini pada penelitian ini sebesar 293 nanometer. Hasil ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan yang memperoleh 293 nanometer sebagai panjangan gelombang maksimum untuk hidroquinon. Kurva baku hidroquinon selanjutnya dibuat dengan mengukur absorbansi larutan baku hidroquinon pada panjang gelombang maksimum yang telah diperoleh. Absorbansi yang diperoleh kemudian diplot terhadap konsentrasi baku. Kurva baku konsentrasi terhadap absorbansi membentuk garis lurus atau biasa disebut dengan garis linear dan menghasilkan persamaan regresi linear. Y sama dengan 2,8356 ditambah 0,0018x dengan koefisien korelasi sebesar 0,9996. Penentuan kadar sampel metode regresi linear merupakan metode parametrik dengan variabel bebas atau konsentrasi sampelnya dan variabel terikat sebagai absorbansi sampel menggunakan persamaan garis regresi kurva larutan baku. Konsentrasi dapat dihitung berdasarkan persamaan kurva baku yang diperoleh. Penetapan kadar hidroquinon dalam sampel krim pemutih wajah dilakukan dengan metode yang sama dengan pengukuran larutan baku, di mana larutan sampel yang telah dipreparasi diukur absorbansinya dengan spektrofotometri UV-Vis yang panjang gelombang maksimumnya 293 nanometer. Hasil pengukuran ditunjukkan pada tabel 1 dan gambar 2. Diperoleh nilai absorbansi pada sampel dengan kode A hingga L secara berturut-turut sebesar 0,079, 0,016, 0,163, 0,309, 0,051, 0,227, 0,476, 0,267, 0,450, 0,409, 0,138, dan 0,036. Nilai absorbansi ini selanjutnya digunakan untuk menghitung konsentrasi yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk persentase sehingga dapat dibandingkan dengan batasan cemaran hidroquinon yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 2%. Persentase kadar hidroquinon masing-masing sampel diperoleh sebesar 0,0053%, 0,0009%, 0,010
0,020%, 0,0204%, 0,0033%, 0,0150%, 0,0331%, 0,0174%, 0,0314%, 0,0286%, 0,0093%, dan 0,0023%. Dengan demikian, analisis kuantitatif kadar hidroquinon pada seluruh sampel yang digunakan pada penelitian ini memberi hasil kadar hidroquinon pada rentang 0,0009 hingga 0,0331%. Kadar hidroquinon tertinggi terdeteksi pada sampel kode G, yaitu sebesar 0,0331%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik yang memiliki nomor registrasi BPOM maupun yang tidak memiliki nomor registrasi BPOM memiliki kadar hidroquinon dalam sampel masih dalam batas aman karena kadar hidroquinon terdeteksi kurang dari 2%. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis kuantitatif kandungan hidroquinon pada krim pemutih wajah. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel yang terdapat di layar. Penelitian ini memberikan hasil yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriviani dan Safira, di mana Adriviani dan Safira melakukan penelitian mengenai analisis kadar hidroquinon pada krim pemutih wajah racikan dokter yang beredar di klinik kecantikan di Banda Aceh. Penelitian tersebut memberikan persentase kadar hidroquinon kurang dari 2%, yakni pada kisaran kadar 0,000085 sampai dengan 0,001188%. Kesimpulan yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Agor yang memberikan hasil 0,243 sampai dengan 0,385% terhadap kadar hidroquinon dalam sampel krim pemutih kulit. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dian dengan sampel krim pemutih wajah dan didapatkan hasil sampel positif mengandung hidroquinon dengan kadar tertinggi yaitu 0,35%. Selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Nut Fitriani dengan sampel krim pemutih wajah dan didapat hasil sampel positif mengandung hidroquinon yaitu sampel A dengan kadar 1,07%, sampel F dengan kadar 1,34%, sampel N dengan kadar 1,34%, dan sampel O dengan kadar 2,74%. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya kandungan hidroquinon pada krim pemutih wajah yang beredar di wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Utara, dan masih dalam batas aman. Untuk penggunaan harian bisa digunakan tidak lebih dari 6 bulan, mengingat efek samping yang ditimbulkan. Dalam hal ini, konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik, terutama krim pemutih wajah. Masuk ke kesimpulan. Analisis kuantitatif kandungan hidroquinon pada sampel krim pemutih wajah yang beredar di wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Utara menunjukkan bahwa seluruh sampel krim pemutih pada penelitian ini mengandung hidroquinon. Dan kadar tertinggi hidroquinon diperoleh pada sampel G dengan peroleh kadar sebesar 0,0331% dan secara keseluruhan, kadar hidroquinon pada sampel yang digunakan dalam penelitian ini tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh BPOM, yaitu sebesar 2%. Masuk ke saran untuk praktikum kali ini adalah diharapkan kepada semua praktikan untuk menguasai bahan-bahan yang akan digunakan dan diharapkan juga dosen membimbing dalam jalannya praktikum. Untuk penimbangan harus diperhatikan karena akan mempengaruhi hasil. Dan diharapkan juga untuk alat-alat di laboratorium diperlengkap.